Pemirsa, Lisa Blackpink akhirnya buka suara jujur begini dengan minta maaf secara terbuka. Usai Kinets yang terus-menerus hina besar siblings, bahkan Lisa terang-terangan marah besar. Dan Muntap dan Kinets yang sudah keterlaluan. Sementara itu di sisi lain, petinggi Malaysia TMJ sangka angkat suara begini soal hal tersebut, hingga ungkap satu rahasia menohok. Benarkah itu? Wah, edan, bisa hebohkan semua. Lisa Blackpink akhirnya buka suara dengan jujur kayak gini soal kisruh besar netizen Korea yang terus-menerus hina publik ASEAN, terutama Indonesia. Bahkan, Lisa terang-terangan mengaku marah besar dan muntap dengan Kinets yang sudah keterlaluan. Di sisi lain, petinggi Malaysia, TMJ, sampai angkat suara begini soal hal tersebut. Validkah? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Ketegangan digital antara netizen Korea Selatan dan Asia Tenggara yang memanas dalam beberapa pekan terakhir akhirnya memicu reaksi emosional dari figur global dan tokoh berpengaruh kawasan. Dalam perkembangan dramatis yang menyita perhatian publik internasional, Lisa dari Blackpink menyampaikan permintaan maaf terbuka yang penuh emosi kepada penggemar di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sementara di sisi lain, putra mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang dikenal sebagai TMJ melontarkan kecaman keras terhadap siapapun yang merendahkan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik emosional baru dalam konflik digital yang awalnya hanya bermula dari pelanggaran aturan konser, namun kini telah berkembang menjadi simbol perdebatan identitas regional, solidaritas budaya, hingga harga diri kolektif Asia Tenggara. Ketegangan bermula dari konser grup musik Korea Selatan di Kuala Lumpur pada Januari 2026. Awalnya hanya soal penggemar yang melanggar aturan penggunaan kamera profesional. Namun konflik kecil tersebut meledak di dunia maya, khususnya di platform X atau Twitter, setelah muncul komentar-komentar bernada merendahkan terhadap masyarakat Asia Tenggara. Sebagian komentar tersebut dianggap melewati batas. Tidak hanya kritik perilaku, tetapi juga menyentuh fisik, warna kulit, bahkan kondisi ekonomi negara-negara di kawasan. Reaksi pun tidak terelakkan. Netizen Asia Tenggara bersatu dalam solidaritas digital yang dikenal sebagai siblings, sebuah simbol persaudaraan regional yang melintasi batas. Dukungan lintas negara mengalir deras. Tagar solidaritas trending, kampanye digital membanjiri media sosial. Namun di balik perang komentar, meme, dan debat panas, muncul satu hal yang tidak bisa disembunyikan, luka emosional kolektif. Di tengah eskalasi konflik, Lisa akhirnya memecah keheningan. Dalam sebuah interview eksklusif yang kemudian viral di berbagai platform, ia tampil dengan wajah serius dan mata sembab. Suaranya bergetar. Tidak ada koreografi, tidak ada glamor, hanya kejujuran. Ia membuka pernyataannya dengan kalimat sederhana namun menghantam emosi publik. Saya membaca semuanya, dan saya menangis. Lisa mengaku terpukul melihat pertikaian yang melibatkan penggemar yang selama ini ia anggap keluarga. Fans Asia Tenggara bukan sekedar pendukung, mereka adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Saya tumbuh bersama cinta dari kawasan itu. Saya tidak bisa membayangkan ada rasa sakit seperti ini di antara kita. Ia secara khusus menyebut Indonesia dengan nada penuh rasa terima kasih. Untuk penggemar di Indonesia, kalian selalu ada dari awal. Dari panggung kecil sampai stadion besar. Dari debut sampai sekarang. Saya tidak akan pernah melupakan cinta itu. Lisa kemudian menyampaikan permintaan maaf yang membuat banyak penggemar tersentuh. Saya minta maaf jika negara yang saya wakili pernah membuat kalian merasa diremehkan. Saya minta maaf jika diamnya kami membuat kalian merasa sendirian. Kalian tidak sendirian. Dalam bagian paling emosional, Lisa menegaskan bahwa rasisme tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran, menghina identitas siapapun bukan budaya Korea. Itu luka. Pengamat budaya pop menilai pernyataan Lisa berbeda dari permintaan maaf selebritas pada umumnya. Tidak ada naskah formal. Tidak ada pernyataan manajemen, tidak ada bahasa diplomatik. Yang ada adalah pengakuan personal. Ia bahkan mengaku takut jika konflik digital merusak hubungan emosional yang telah dibangun bertahun-tahun antara artis Korea dan penggemar Asia Tenggara. Musik seharusnya menyatukan,
Kalau musik malah jadi alasan orang saling menyakiti, berarti kita semua gagal menjaga maknanya. Pernyataan itu segera menyebar luas. Banyak penggemar menyebutnya sebagai salah satu momen paling manusiawi dalam sejarah K-pop global. Jika Lisa membawa suara empati, TMJ membawa suara ketegasan. Dalam pernyataan publik yang langsung menjadi sorotan regional, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengecam keras segala bentuk penghinaan terhadap Asia Tenggara. Nada bicaranya tidak diplomatis, tidak halus, tidak ambigu. Menghina Malaysia atau Indonesia bukan hanya menyerang satu negara, itu menghina seluruh kawasan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Asia Tenggara memiliki harga diri kolektif yang tidak bisa diremehkan. TMJ juga menyinggung mentalitas superioritas budaya yang menurutnya masih sering muncul dalam konflik digital lintas negara. Kita mungkin berbeda bahasa, budaya, atau sejarah, tapi kita tidak akan diam ketika salah satu dari kita diperlakukan tidak hormat. Tidak ada bangsa yang lebih tinggi, tidak ada bangsa yang lebih rendah, yang ada hanya rasa hormat atau ketiadaan rasa hormat. Dalam pernyataan yang sangat kuat, TMJ menegaskan pentingnya solidaritas kawasan ASEAN. Ia bahkan menyebut bahwa generasi muda Asia Tenggara kini semakin sadar akan persatuan regional mereka, terutama di dunia digital. ASEAN bukan sekedar organisasi politik, ASEAN adalah identitas bersama. Jika satu dihina, semua terluka. Dulu kita terpisah oleh jarak, sekarang kita terhubung oleh kesadaran. Pernyataan Lisa dan TMJ memicu gelombang reaksi emosional di seluruh kawasan. Banyak penggemar mengaku menangis saat menonton permintaan maaf Lisa. Banyak pula yang merasa bangga dengan sikap tegas TMJ. Di media sosial, narasi mulai berubah. Dari kemarahan menjadi refleksi, dari perdebatan menjadi diskusi, dari konflik menjadi introspeksi. Para pengamat menilai konflik ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, perubahan cara generasi digital memahami identitas. Asia Tenggara bukan lagi hanya wilayah geografis, ia menjadi komunitas emosional digital. Dan ketika komunitas itu diserang, reaksi yang muncul bukan lagi nasional, melainkan regional. Dalam bagian terakhir pernyataannya, Lisa menyampaikan harapan sederhana namun kuat. Saya ingin dunia melihat Asia Tenggara bukan sebagai target ejekan, tapi sebagai rumah bagi jutaan hati yang mencintai musik, budaya, dan satu sama lain. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu epicentrum terbesar demam K-pop dunia. Negeri dengan jutaan penggemar loyal, negara yang konser artis Korea hampir selalu terjual habis dalam hitungan menit, dan tempat di mana generasi mudanya bisa menyanyikan lagu Korea dengan fasih, kadang bahkan lebih cepat menghafalnya dibanding lagu tradisional sendiri. Namun siapa sangka, sebuah insiden kecil di Malaysia, satu komentar bernada rasis, dan satu hinaan terhadap keyakinan keagamaan justru berubah menjadi badai digital lintas negara yang mengguncang hubungan emosional antara penggemar dan industri hiburan global. Kali ini, bukan hanya netizen yang bersuara, para tokoh berpengaruh dunia ikut angkat bicara. Ketika agama disentuh, ketika martabat bangsa dipertanyakan, dan ketika pasar budaya terbesar merasa diremehkan, situasinya berubah dari sekedar fan war menjadi isu reputasi internasional. Pertanyaan besarnya sederhana, apakah pihak Korea benar-benar memahami siapa yang sedang mereka sakiti? Dari insiden konser ke konflik global. Semua bermula dari konser K-pop di Malaysia. Seorang penggemar asal Korea disebut melanggar aturan acara. Teguran terjadi, dan rekaman video segera menyebar luas di media sosial. Awalnya, perdebatan terlihat seperti konflik digital biasa. Argumen singkat, saling sindir, lalu mereda. Namun, percikan kecil itu justru berubah menjadi kobaran besar. Sebagian netizen Korea merespons dengan komentar bernada merendahkan.
hinaan fisik, stereotip rasial, hingga pelecehan terhadap identitas negara Asia Tenggara bermunculan. Bahkan ada laporan konfrontasi langsung terhadap warga Asia Tenggara di ruang publik. Narasi superioritas mulai muncul, dan ketika netizen ASEAN membalas, perang tagar pun meledak. Yang paling memicu kemarahan besar bukan sekedar hinaan ras atau fisik. Konflik semakin memanas ketika unsur agama ikut diseret. Konten bernada stereotip terhadap Islam beredar, memicu reaksi emosional yang jauh lebih dalam, terutama dari masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Bagi banyak orang, ini bukan lagi soal ejekan internet. Ini menyentuh keyakinan, identitas, dan harga diri. Ketika pemimpin dunia ikut bicara, situasi yang terus membesar akhirnya menarik perhatian para pemimpin tingkat tinggi. Dalam pertemuan bilateral dengan Yoon Suk Yeol, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sederhana namun syarat makna. Anak muda Indonesia mencintai budaya pop Korea. Kalimat itu bukan sekedar pujian budaya, itu adalah pengingat realitas geopolitik budaya modern. Indonesia bukan hanya penggemar, tetapi mitra strategis, pasar utama, dan pilar penting penyebaran gelombang Hallyu. Hubungan budaya yang dibangun bertahun-tahun bisa retak jika rasa hormat hilang. Isu ini bahkan memancing perhatian komunitas internasional. Antonio Guterres dalam forum dialog lintas budaya menegaskan bahwa konflik digital berbasis ras dan agama berpotensi merusak jembatan antar bangsa yang telah dibangun melalui diplomasi budaya selama puluhan tahun. Pesannya jelas, soft power bisa runtuh lebih cepat daripada ia dibangun. Indonesia, jantung pasar budaya Asia Tenggara. Data industri menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar hiburan Korea di dunia. Konser K-pop selalu penuh, merchandise laris, streaming melonjak, dan fan meeting selalu dipadati penggemar. Bintang global seperti BTS maupun Blackpink merasakan langsung kekuatan pasar Indonesia, negara yang menjadi motor utama gelombang Hallyu di Asia Tenggara. Karena itu, jika rasa kecewa berubah menjadi boykot, dampaknya tidak langsung menghancurkan industri, tetapi perlahan mengikis fondasi ekonomi budaya, pariwisata, ekspor hiburan, brand endorsement, hingga investasi kreatif. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.